bersyukur gitu, kayak Ari Ginanjar dulu atau si Jamil. Jadi bekerja itu tidak hanya karena uang gitu, banyak gitu Bu. Kalau di kita di HRM-nya itu selalu atau sharing session yang ke arah bersyukur gitu. Terus ada selain betul, selain menyediakan jenjang karir atau tempat kerja yang enak gitu. Kita kan kalau jenjang karir Bu memang jujur di organisasi kita kan nggak semuanya ini ya, nggak semuanya landai gitu. Jadi ada juga yang mengkerucut gitu, sedikit sekali gitu. Ada dari mungkin kalau misalnya contohnya di support atau di keuangan itu di level middle manager itu sedikit ya. Dan dengan di sales itu intinya jenjang karirnya besar sekali gitu. Jadi beda-beda pengalamannya kalau ditanya dari karyawan sales mungkin ya jenjang karir di kami bagus ya karena di situ ini apa manajemen mungkin concernnya di situ bahwa yang berperang itu kan orang sales di depan, yang di support mungkin dikasih organisasinya kecil aja lah gitu. Jadi kalau bisa ditanya sama orang support pasti jenjang karirnya kurang bagus gitu. Jadi beda-beda tiap departemen gitu. Lalu kalau di kita dulu itu apa namanya suasana kerja itu jadi nggak usah pakai kemeja, boleh pakai jeans, sneakers, jadi apa bebas, dibebasin. Terus kita dikasih beliau atau alat kopi, jadi tempat kerja itu di mana aja boleh, misalnya di breakout room atau kita nggak punya meja yang dedicated gitu. Jadi saatnya tuh di kantor tuh sampai malam tuh ya enak aja gitu, nggak kayak kerja, soalnya kayak main-main aja gitu. Tapi sampai malam gitu. Gitu dari saya Bu. Jadi akan segalanya, tapi ya harus sampai malam ya Pak ya. Betul. Dan berkaitan juga dengan tadi akhlak itu yang egal dan segala macam. Jadi teringat yang Bapak Ibu udah ikut kemarin yang bedah buku tuh mirip kan tentang organisasi apa kalau nggak salah Ros Darmayanti kan apa? Nah kalau salah mirip isinya yang dibahas tuh berkaitan dengan pengorganisasian tuh. Jadi ingat Pak Cen-Cen tuh Idal dan main-main. Pasti lumayan Bapak Ibu ikut ada yang diingat. Ya. Karena dengan belum baca semua buku itu. Terima kasih sharingannya berkaitan berkaitan dengan tadi engagement lah, tentang engagement di ini disediakan semuanya, tapi juga konsekuensi kita memang harus sampai malam sharingan dari organisasi kita strategi perusahaan untuk mempertahankan karyawan ya, mungkin salah satunya seperti itu. Dan kalau kita ini garis besarnya mungkin strategi mempertahankannya ya pasti ya mungkin kalau nomor satu dilihat dari literatur mungkin ada kompensasi, tapi juga bisa dari lingkungan kerja, dan yang pasti juga adanya suatu penghargaan kan juga bisa intrinsik atau ekstrinsik. Sharingan dari yang ini mungkin bincang karir yang jelas dengan penilaian yang jelas juga, bukan hanya jadi terjago servis saja sehingga bisa dilihat, tapi juga memang ada jenjang karir dengan penilaian indikator yang jelas. Ada yang disampaikan lagi sharing oleh materi berikutnya berkaitan dengan apa? Ada yang tahu modul berikutnya? Kayak masih saya ada yang tahu materi berikutnya nih
di pertemuan ke-11? Biar Manajemen talent, Bu. Nah, 100 daripada debuan kan bulannya cuma dibuka sekali. Nah, ini kan dibuka dua apa nih ya? Tentang manajemen Thailand. Dari contoh-contoh yang PSMI berikan ya, kalau nggak salah kan juga banyak tuh contoh-contohnya juga menarik tuh. Contohnya tentang apa itu saya lupa. Ada satu artikel ya, kalau saya PSMI siapa di situ tuh di forumnya tentang Saya juga, Bu. kita lihat. Cuma yang saya ingat sih tentang ini sih, kalau kan manajemen talent itu kaderisasi penerus ya pemimpin ya. Kalau sharing ini ingat kemarin sama pagi. Jadi saya punya pengalaman dua pekerjaan yang berbeda. Salah satunya itu PT, satunya lagi itu yayasan. Nah, pertama kali saya bekerja itu di PT, tapi memang perusahaan keluarga, gitu kan. Nah, perbedaannya itu adalah kalau perusahaan keluarga itu kan untuk menjadi pemimpin, bedanya kayak gitu. Bu, gitu karena kenapa rata-rata pemimpin di perusahaan keluarga itu kan sudah keluarga sendiri ya, apalagi saya pada saat itu gitu, jadi akhirnya turun-temurun. Nah itu akhirnya dampaknya apa? Dampaknya itu adalah karyawan tuh jadi kayaknya nggak semangat gitu ya, kan saya kerja di sini juga mau bertahun-tahun gitu ya, mau mungkin seangkat juga nggak akan naik gitu ya, nggak akan naik dari direktur itu jika bekerja lama pada dulu itu paling jadi kepalanya Bu, misalkan kepala divisi gitu ya, atau ya kepala divisi, kepala proses gitu ya, seperti itu, karena perusahaan saya dulu di bidang manufaktur Bu. Jadinya mentoknya sampai kepala gitu, atau minimal atau untuk lebihnya tuh jadi kepercayaan Bu, karena saya ini bukan karena ras ya Bu ya, karena rata-rata saya di perusahaan Chinese itu kan ada tangan kanannya Bu ya, misalkan orang ini bukan kepala divisi, misalkan saya staff gitu ya, tapi saya itu diberikan kepercayaan lebih gitu sama ownernya. Nah, itu paling itu privilege di ya mandek di situ gitu ya, kalau misalkan di perusahaan keluarga, jadi nggak akan naik sebenarnya. Nah kalau misalkan saya sekarang bekerja di tempat yayasan Bu gitu ya, kan yayasan itu kan terdiri dari dewan pembina gitu ya, dewan pembina, pengurus, dewan dan lainnya gitu ya Bu ya. Nah itu memang sebenarnya disiapkan Bu kaderisasinya gitu. Jadi kan karena yayasan ini dewan pembina itu kan bukan pemilik ya Bu ya, bedanya kayak gitu ya, yang pendiri itu bukan pemilik, jadi akhirnya diberikan diberikan ini Bu semacam pelatihan sebenarnya kaderisasi karyawan yang sudah berkecimpung di yayasan itu melatih soft skill, kalau terkait jenjang karir memang di yayasan ini lebih terjamin sebenarnya, lebih naik gitu, tapi memang perbedaannya ada pusat, ada cabang Bu, ada otonom, ada pusat, ada sentralisasi, ada desentralisasi gitu. Kebetulan saya di cabang gitu ya, jadi kalau di cabang itu agak jenjang karirnya baru cepat gitu ya. Nah kalau misalkan di pusat itu paling misalkan mentoknya misalkan staff, SPV, manajer, pincap gitu ya. Nah kalau misalkan udah pincap, kita juga ada Bu namanya penurunan grade, bisa aja jadi pincap turunnya kalau misalkan di yayasan saya. Jadi